Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Tadi pagi jam 7:30 saya baru pulang dari rumah sakit Mitra Plumbon karena tensi lagi naik, ya, berdebar-debar. Sampai datang ke rumah 7:30, panitia penjemput sudah ada di rumah. Tadinya saya mungkin tidak datang, ya, tapi karena ada yang menjemput, akhirnya kita musyawarah dengan teman-teman. Bagaimana nih, berangkat enggak? Saya akhirnya punya tekad bulat, saya harus hadir. Dari kemarin saya belum tidur. Iya, kok memaksakan diri? Iya. Pertama, saya rindu sama Santi Asromo. Yang kedua, saya ingin menghormati Al-Maghfur lahu Kiai Haji Abdul Halim pada haul yang ke-60 untuk menghormati beliau. Kemudian lagi banyak yang saya pertimbangkan. Kalau saya tidak datang, saya akan mengecewakan orang banyak. Ini panitia kerjanya 2 bulan yang lalu sampai sekarang. Kalau saya nggak datang bagaimana? Sudah saya datang, sekaligus mohon doa bapak-bapak semoga saya diberi kesehatan. Itu aja, sengaja saya datang. Dan ini, tetapi dari ketiga alasan tadi, satu yang paling penting, saya ingin menghormati Al-Maghfurlah Kiai Abdul Halim. Artinya bahwa manusia patut dihormati, bahwa bukan hanya Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Halim yang telah memberikan teladan kepada kita semua, tetapi juga ormas yang dibangunnya, anak-anak yang dididiknya, sekolah-sekolah PUI yang dibangun di mana-mana. Bapak-bapak semuanya ini juga telah memberikan teladan yang baik kepada masyarakat Indonesia. Bukan hanya beliau yang memberikan teladan, tapi juga bapak-bapak semua, pengurus-pengurus PUI se-Indonesia juga telah memberikan teladan yang baik. Saya ingin mengatakan kenapa bapak-bapak telah memberikan teladan yang baik. Alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah mendengar PUI mengkafir-kafirkan siapapun. Tidak pernah menyesatkan siapapun. Sampai hari ini
Saya tiap hari buka YouTube, nggak ada PUI demo tuh. Terus membidah-bidahkan tuh, nggak ada itu semuanya itu. Ya. Saya juga pernah jadi ketua Dewan Pembina PUI di Indramayu, zamannya Pak Khalid dulu. Alhamdulillah. Ya. Tapi bukan itu saja. Tapi artinya sampai sekarang tidak ada ormas Islam berlambang PUI mengkafirkan orang, membid'ahkan, memusyrikan, nggak ada. Mereka sibuk, kita sibuk mendidik dan mendidik. Itu saja. Jadi artinya bapak-bapak ibu sekalian, betapa saya datang ke sini dalam kondisi yang kurang sehat hanya untuk menghormati orang yang sudah meninggal 60 tahun yang lalu. Sebab di dalam Al-Quran itu dikatakan ada sebagian orang yang dinyatakan oleh Allah tidak mati, tapi masih hidup dan masih diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka itu? Mereka adalah pejuang-pejuang, orang-orang yang membela kebenaran. Dinyatakan oleh Allah mereka masih hidup. Mau percaya silakan, tidak silakan. Bahwa mereka seperti Al-Maghfurlah Kiai Abdul Halim masih hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali engkau menduga mereka yang terbunuh membela kebenaran di medan perang amwatan, bahwa mereka sudah mati. Bal ahyaun, tetapi mereka masih hidup, 'inda rabbihim yurzaqun. Kenapa masih hidup? Masih bisa menteladani kita semuanya, masih mendapatkan rezeki dari Allah semuanya itu. Dan ini saya ingin fokus saat ini, ingin berbicara bahwa manusia adalah makhluk Allah sebagai mahal tajalli, tempat. Nggak usah diterjemahkan tajalli, tentunya salah nantinya. Mahal tajalli, ya, kalau terjemahkan boleh sementara tempat tampilan Tuhan, tapi bukan tampilan. Tajalli itu bukan tampilan. Yang perlu dihormati, termasuk salah satu saya ingin mengajak teman-teman kita semuanya untuk menyebutkan bahwa orang manusia itu oleh Tuhan dihormati dari sejak di dalam perut ibu sampai sesudah mati, sampai 60 tahun lamanya, sampai ratusan tahun lamanya manusia harus dihormati. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus dihormati karena manusia adalah tampilan, tempat tampilan Tuhan. Artinya mahalut tajalli, manusia adalah replika dari ketuhanan. Tuhan melihat, kita juga melihat. Tuhan mendengar, kita juga mendengar. Tuhan berkehendak, kita juga berkehendak, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya bahwa kita menghormati Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Halim
Ya, ingin mengajak untuk menghormati beliau, bahwa untuk menyebut orang yang sudah meninggal karena dia kiai, maka sebutlah al-maghfurlah. Kalau yang meninggal orang biasa, kita sebut almarhum. Jadi untuk beliau jangan almarhum, tapi al-maghfur lah sebagai penghormatan. Kalau laki al-maghfur lahu, kalau perempuan al-maghfur laha. Kenapa demikian? Itu artinya bahwa penyebutan nama ya untuk orang yang sudah meninggal dengan almarhum atau al-maghfurlah dibedakan, karena kalau sekelas kita yang ada di sini sebagai orang-orang awam yang biasa yang banyak dosanya, kita semua pendosa-pendosa semuanya, nggak kehitungan banyak dosanya, sehingga kita meminta rahmat Allah, bukan minta ampun tapi minta rahmat Allah, sehingga dengan rahmatnya dosa kita yang besar, yang kecil, yang langsung, yang tidak langsung, yang dirasakan, yang tidak dirasakan, semua dosa bukan minta ampun tapi mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saking banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi beliau seorang kiai, kita menduga sangat sedikit sekali kesalahannya, mungkin hanya kekeliruan-kekeliruan, karena dosanya sekecil itu, maka kita mendoakan al-maghfur lahu, semoga Allah mengampuni beliau. Itu tata keramanya menyebut orang yang sudah meninggal. Intinya adalah manusia dihormati oleh Allah karena manusia adalah makhluk yang paling mulia. Bukan hanya kita, semua alam semesta. Saya ingin kasih tahu bahwa malaikat semua disuruh bersujud kepada kita. Ya, semua makhluk Allah suruh bersujud kepada kita. Idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ditambah lagi yang perlu kita ketahui ibu-ibu sekalian, Allah membuat langit bumi seisinya sengaja diciptakan untuk kita. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu yang jadi persoalan. Semua adalah fasilitas dari Tuhan untuk kita semuanya. Nah, yang perlu dicatat bahwa sejak kapan manusia harus dihormati? Bukan sejak lahir, bukan setelah jadi kiai, sejak bentuknya sempurna dan sejak ditiupkan ke dalamnya dari roh Tuhan. Tuhan menyuruh seluruh makhluknya untuk menghormati. Ketika kita dalam kandungan ibu, wa idza sawaituhu, dan ketika bentuknya sudah sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan ke dalamnya dari rohku, faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah, maka hormatlah kamu semua kepada makhlukku ini, yaitu embrio janin yang sudah berbentuk, yaitu sudah umur 4 bulan. Jadi bapak-bapak sekalian, bahwa manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk dihormati. Sejak kapan? Sejak ditiupkan roh di dalamnya dan setelah bentuknya sempurna. Saya mau nanya, ketika kita dalam perut ibu berusia 4 bulan,
Agama kita apa? Agama embrio yang ada di dalam perut ibu, agamanya apa? Warga negaranya apa? Nggak ada. Itu cikal bakal manusia, harus dihormati sejak dalam perut ibu. Ini menjadi catatan penting. Nah, setelah kita lahir, baru kita mendapat kewarganegaraan. Karena saya lahirnya di Kertasmaya, di Indramayu, maka saya mendapat hak kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Betul begitu ya? Dan nanti setelah umur saya 15 tahun, saya dinobatkan sebagai muslim. Jadi ayo kita urut dulu. Kita dihormati oleh Allah karena kita sebagai manusia sejak dalam perut ibu. Agamanya apa? Nggak ada. Warga negaranya nggak ada. Jadi warga negara itu kita dapatkan setelah kita lahir. Setelah 15 tahun kita beragama, karena anak kecil belum wajib beragama, karena perlu ada akil dan balik. Akil dan balik baru beragama. Jadi kalau begitu, manusia dulu, baru warga negara, baru agama. Engkau adalah manusia. Setelah itu engkau jadi warga negara Indonesia. Setelah itu engkau beragama Islam. Nah, ketika Allah menyuruh menghormati bayi dalam perut ibu, tidak ada agamanya, tidak ada warga negaranya. Ini maknanya bahwa menghormati manusia jangan dikait-kaitkan dengan agamanya apa, dengan warga negaranya apa. Manusia is manusia, harus kita hormati. Paham Bapak-Bapak sekalian? Mengerti? Oke. Warga negara yang kita dapatkan, ada nggak orang yang pindah warga negara dari Indonesia ke Amerika? Dari Indonesia jadi orang warga negara Jepang, warga negara Inggris, warga negara Australia, banyak nggak warga negara bisa pindah? Yang ketiga agama, ada nggak orang yang pindah agama? Dia pindah, tapi manusia tidak ada orang yang pindah dari manusia jadi monyet. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menghormati manusia. Apalagi Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Halim, manusia dalam perut ibu, kita harus menghormatinya. Jangan dikait-kaitkan dengan agamanya. Sebelum menyimak lebih lanjut, akan sangat berarti dan berterima kasih kami jika Anda ikut serta mendukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Ada orang tenggelam di Cimanuk. Tolong, tolong, tolong. Lalu Anda menanya, kamu agamanya apa? Saya agamanya Kristen. Masa bodoh lo katanya. Begitu. Apakah begitu? Tidak ada urusan. Semua orang kita tolong. Iya. Kita dulu pernah nggak kena tsunami di Aceh? Australia membantu kiriman bantuan kok. Amerika juga kirim, Jepang juga kirim. Mereka agamanya Nasrani. Nah sekarang saya nanya, ketika yang kena tsunami agama Nasrani, bapak-bapak bantu nggak? Ini yang jadi persoalan, harus kita bangun pemikiran-pemikiran yang sungguhnya. Kemanusiaan. Islam ada sangat manusia sekali.
Ini saya pernah berdialog dengan seorang ajengan Yai. Yang pertanyaan begini, ada pahalanya enggak membantu orang kafir, orang non muslim, agamanya Nasrani? Dijawab oleh beliau, tidak ada pahalanya. Alasannya apa? Karena sama dengan kita mendukung kekufuran. Ini orang kafir mau modar, karena kita bantu kasih makan nggak jadi modarnya, berarti membantu kekafiran. Oh begitu, iya. Jadi nggak ada pahalanya. Termasuk juga kalau ada orang kafir, Yahudi Nasrani. Ini mohon menjadi catatan Bapak Bupati. Itu tidak boleh uluk salam, tidak boleh bersalam kepada mereka. Dan kalau mereka bersalam kepada kita, tidak boleh menjawab. Di kitabnya ada, betul enggak? Betul enggak? Catatan penting. Berarti umat Islam tidak menghormati kemanusiaan hanya karena beda agama. Ini mulut saya berbusa-busa, tetapi kitab-kitab yang diajarkan kepada anak-anak kita seperti itu. Maka ke depan kurikulum mesti dirubah lagi, Pak. Kalau perlu, tolong dukungannya, Pak. Iya, semacam ini. Jadi menolong orang kafir tidak ada pahalanya. Lalu saya tanya, kalau yang kelaparan anjing, saya kasih makan, ada pahalanya enggak? Nah, kalau anjing mah ada. Saya memuji Allah, alhamdulillah hari ini saya dapat ilmu yang luar biasa bahwa anjing lebih mulia dari manusia, bahwa kita menghormati manusia sebagai manusia, bukan manusia yang beragama apa. Hormatilah manusia, jangan melihat agamanya apa. Hormatilah manusia, jangan melihat warna kulitnya hitam atau putih. Jangan hormatilah manusia, jangan lihat sukunya apa. Terlepas semuanya, manusia adalah perintah Tuhan. Selesai. Begini. Alasannya apa? Karena sebagai manusia, karena di dalamnya ada ruh minhu. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan dalamnya dari rohku, dari rohku. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin bukan kita saja yang tidak paham. Dulu ketika Allah menciptakan Adam dan semua makhluk disuruh bersujud, artinya menghormatinya, ternyata Bapak-bapak sekalian, bukan hanya iblis yang menolak, malaikat pun menyampaikan nota keberatan kepada Allah. Yaitu malaikat mengatakan, wahai Tuhan, untuk apa engkau menciptakan manusia yang nantinya toh akan membuat kerusakan di bumi ini, dan nanti mereka akan banjir darah. Apakah tidak cukup dengan kami yang bertasbih saja? Nota keberatan bukan tuh? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu maknanya. Jadi semuanya keberatan karena mereka tidak tahu di dalam manusia ada ruh dari Allah. Bapak-bapak, mau enggak saya kasih kohe, telepong sapi, mau enggak? Tapi di dalamnya ada berlian, mau enggak?
Nah, yang menolak itu karena tidak tahu di dalamnya ada berlian. Kalau yang tahu ada berlian, rebutan. Itu. Jadi artinya baik malaikat, mau jin, setan, iblis, semua itu asalnya tidak tahu potensi yang dimiliki oleh Adam itu. Akhirnya apa? Melihat nota keberatan malaikat, Tuhan merespon dengan cara mendidik Adam. Wa 'allama Adamal asma. Disekolahkan di Santi Asromo di sini. Iya. Sampai pinter nahu, pinter soro, pinter balau, pinter segala macam dah. Itu setelah selesai, summa aradahum 'alal malaikati, dipersandingkan dengan malaikat, disayembarakan. Lalu Allah mengatakan, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hai malaikat, kalau kamu ya benar, coba ceritakan ini bagaimana. Mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu kecuali engkau kasih tahu. Nah, disitulah malaikat eleh. Diadu sama Adam, kalah. Ternyata Adam jauh lebih pinter dari malaikat. Malaikat orang baik, begitu dia memang hebat. Oh begitu toh, ya deh, fasajadu. Lalu mereka bersujud. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam. Nah, ketika iblis menolak bersujud kepada Adam, Allah tidak diktator banget sih. Ya, Allah memang maha diktator ya, tapi menangani kasus iblis cukup baik hati kok. Dipanggil baik-baik iblis nih, tidak langsung sebagai tersangka, dipanggil sebagai saksi untuk menyatakan keterangan. Mamanaka antasjud lima khalaqtu biyadayya. Apa sebabnya kamu tidak mau bersujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Mamanaka, apa yang halangannya, apa yang menjaga kamu? Ternyata jawaban iblis, qala ana khairum minhu, aku lebih hebat dari Adam. Oh begitu, kata Tuhan. Jadi engkau merasa lebih hebat. Tidak langsung diusir dari sorga, diklarifikasikan lagi argumentasinya apa, alasannya apa. Ternyata dijawab ana khairum minhu, dijawab karena apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Artinya iblis bukan orang yang ingkar terhadap Tuhan, bukan tidak percaya. Dia lebih makrifat dari bapak-bapak kok. Iblis lebih makrifat daripada saya kok. Iya, dia kenal Tuhannya. Dia mengakuinya, khalaqtani min narin, engkau mencipta aku dari api. Berarti iblis percaya pada Tuhan sebagai pencipta. Saya wa khalaqtahu, dan engkau cipta Adam mintin dari tanah. Berarti iblis percaya enggak Tuhan sebagai pencipta Adam? Percaya. Oh begitu. Nah itulah sebabnya, karena dia merasa lebih baik, ternyata yang melatar belakangi iblis tidak mau bersujud adalah
kesombongan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak bersujud kepada Adam, wastakbara, dan sombong. Sebabnya iblis tidak mau sujud karena dia mempunyai sifat sombong. Wa kana minal kafirin, oleh karena itu sah iblis disebut kafir karena dia sombong. Jadi iblis kafir itu bukan tidak percaya, tapi karena dia sombong. Orang sombong disebut kafir. Siapapun yang sombong kafir loh, kan gitu. Lah ya iya, iblis beriman. Jadi kafir itu bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang sombong. Dan Kanjeng Nabi menjamin bahwa orang yang sombong dijamin gak bakal masuk surga. Ya, la yadkhula ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin minal kibriya. Jangan bermimpi masuk surga. Kesombongan itu gawat sekali. Makanya sah disebut kafir. Karena satu, orang sombong itu goblok. Itu satu. Yang kedua, orang sombong ini tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Tuh, kalau ada orang sombong akan mengomentari Bapak Bupati, lah kecil 60 miliar matu pesantren tuh, nggak ada papanya. Iya, kita sini tepuk tangan ya, hebat saya bilang. Orang sombong tidak akan mengakui, Pak. Iya, Adam membuktikan keilmuannya yang luar biasa di hadapan malaikat-malaikat. Malaikat yang hatinya baik, fasajadu, mereka, oh iya pinter kalau begini, diakuinya. Tapi dasar yang sombong, kepintaran Adam yang luar biasa, tetap tidak mau mengakuinya. Itu orang sombong kerjanya tukang nyalah-nyalahin orang saja. Ayo, ini kita mendapat keteladanan dari PUI yang senyap sibuk mendidik dan mendidik dan mendidik. Kita tidak punya waktu untuk bertengkar dengan siapapun. Kita tidak perlu mengkafirkan siapapun. Kita tidak perlu membid'ahkan siapapun. Yuk kita didik anak bangsa biar cerdas semuanya. Pesan saya yang paling penting, hormatilah manusia sebagai manusia. Ya, sudah 60 tahun kita hormati. Menyebut namanya pun dengan nama penghormatan al-maghfurlah. Manusia dihormati sejak ditiupkan roh sampai dia meninggal juga dihormati oleh Allah. Jangan sembarangan memandikan mayat, itu ada ilmunya. Ya, tidak boleh itu menekuk tangan mayat itu untuk membuka bajunya, ditekukkan, nggak boleh. Yang digunting adalah bajunya, dan tidak boleh digosok-gosok dengan benda yang keras, dengan benda yang halus. The tender touch, ya, sentuhan kasih sayang. Nggak bisa. Manusia adalah manusia. Adapun nanti itu orang agamanya, itu urusan dia pribadi masing-masing. Jadi jangan beranggapan bahwa ya, disinilah artinya Bapak sekalian, pemikiran semacam ini bukan lahir hari ini, tapi di kitab-kitab tafsir, ya, seperti Ibnu Katsir, seperti At-Tabari, referensi-referensi besar yang menjadi rujukan kitab tafsir zaman sekarang itu seperti itu menafsirkannya secara eksklusif. Kita di sini mubalik, bangga dengan Islam universal, Islam yang mendunia. Minna ja'alnakum syu'uba wa qabaila
lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dengan ayat ini kita membanggakan diri kita. Islam adalah agama universal, ya, agama mendunia. Kita disuruh tuh untuk bekerja sama dengan seluruh umat manusia, begitu kan? Ternyata di kitab tafsir Tabarinya, Ibnu Katsirnya mengatakan lita'arafu di sini bukan dengan bangsa-bangsa dunia, tapi sesama umat Islam. Dengan dalilnya inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang takwa itu hanya umat Islam. Saya kecewa. Makanya ke depan bangsa Indonesia perlu bikin kurikulum lagi, Pak. Ulang lagi untuk mata pelajaran agama ini. Kalau tidak bisa diulang lagi. Ya bagaimana caranya ya, kita minta pemerintah supaya bikin silabus lagi sesuai dengan ya situasi dan kondisi kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu yang menjadi persoalan penting, bahwa yuk ke depan kita hormati manusia sebagai manusia. Jangan dikaitkan dengan agamanya apa, sukunya apa, warna kulitnya apa, etnisnya apa. Semua adalah manusia. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kita disuruh menghormati sesama manusia dengan tidak melihat agamanya apa, warga negaranya apa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari mulai manusia, agama, suku, daerah, ras, etnis, warna kulit dan sebagainya, apakah itu regional, apakah lokal, apakah nasional dan sebagainya, apakah internasional, pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa fanatisme kita hendaknya berhenti pada nasionalisme. Fanatisme kita bukan kepada kesukuan, bukan kepada kedaerahan, bukan warna kulit, dan bukan ras, tetapi pada nasionalisme. Di situ kita perlu fanatik. Selain itu tidak perlu fanatik. Yang perlu fanatik dalam nasionalisme. Saya kasih contoh saja. Indonesia perang dengan negara Islam. Nggak usah disebut namanya ya. Negara Islam di Timur Tengah. Perang nih. Yang salah Indonesia. Saya mau nanya. Membela yang benar apa membela Indonesia? Di situ fanatisme berbicara. Right or wrong is my country. Salah benar adalah negeriku. Kalau negaramu hilang, kamu mau tinggal di mana? Mau tinggal di Arab Saudi? Nggak bisa. Harus bawa paspor. Overstay, diusir. Di situ perlu fanatisme hanya berhenti pada nasionalisme itu. Itu yang penting ingin saya sampaikan, bahwa yuk kita bergaul, bermasyarakat, kita abaikan agama Anda apa, suku Anda apa, ya kan, warna kulitnya apapun nggak ada urusan. Yang penting Anda adalah manusia. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Menasehati diri saya juga diri teman-teman semua itu dari yang ada di kitab para aulia, yang pertama dari sesat. Jadi ini